Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Hal ini merupakan respon terhadap meningkatnya aktivitas premanisme yang melibatkan sejumlah anggota ormas di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan atau Ormas. Satgas Penanganan Premanisme dan Ormas akan dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri akan menjadi bagian di dalam Satgas tersebut. Dia menjelaskan adanya Satgas bertujuan untuk menindak ormas-ormas yang berulah sesuai dengan aturan yang ada. Bagian dari Satgas itu. Tugas utamanya Pak sebetulnya apa Pak kalau untuk Satgas Premanisme ini? Targetnya mau dikejar apa Pak? Iya, diantaranya kan mengenai penegakan aturan-aturan yang sudah ada ya. Sebetulnya dalam aturan-aturan itu mengenai keormasan kan ada yang badan hukum, ada yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar. Nah kalau yang badan hukum terdaftar itu yang melakukan penindakan adalah kalau ada terjadi pelanggaran hukum itu adalah dari Kementerian Hukum. Karena yang memberikan izin badan hukum adalah Kementerian Hukum. Kalau yang ormas yang tidak berbadan hukum tapi terdaftar di Kementerian Negeri, maka yang melakukan tindakan sanksi administratif kalau ada pelanggaran itu adalah dari Kementerian Dalam Negeri. Kalau sanksinya pelanggaran pidana, otomatis yang menegakkan adalah dari penegak hukum. Salah satu kasus ormas yang meresahkan terjadi di Serang. Polres Serang dan Polsek jajarannya mengamankan 66 preman selama sepekan operasi pekat premanisme. Sebagian besar dari pelaku premanisme adalah anggota ormas. Kapolres Serang AKBP Condro Sasongko menerangkan 13 diantaranya diproses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus pengancaman, kepemilikan senjata, tindak kekerasan, serta penipuan terhadap pencari kerja di sejumlah perusahaan. AKBP Condro menjelaskan bahwa 2 dari 13 tersangka diketahui terlibat dalam penyalahgunaan narkoba atau beberapa perusahaan di kawasan modern Cikande. Pada akhirnya mereka tidak mempekerjakan mereka dengan modus operandi mengaku sebagai HRD atau manajemen internal perusahaan, ada yang mengaku sebagai security perusahaan, ada yang mengaku sebagai karyawan perusahaan, dan ada pun yang mengaku sebagai kenal dengan oknum ormas tertentu. Jadi kepada para korban saya berikan saran untuk segera melapor apabila masih ada kejadian-kejadian seperti ini. Kita akan proses tuntas semuanya. Dan satu lagi nih, modus operandinya dia dengan badut keliling, tapi mencuri sepeda motor. Jadi sampai dengan saat ini korbannya lebih dari 100 orang dengan kerugian. Terkait pelaku premanisme lainnya, pihaknya telah memulangkan karena tidak memenuhi unsur pidana. Dari tim BITV melaporkan. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Ikuti terus berita terupdate dan menarik lainnya dengan cara like and share di seluruh akun BITV. Saya Aramita, sampai jumpa di tayangan berikutnya.